Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang itu ya, kita itu mengambil satu keputusan itu seperti buah si malakama. Ngerti maksudnya ya? Kadang-kadang kita itu loh mau ngambil keputusan itu seperti buah si malakama. Keputusan A atau keputusan B itu mempunyai pergumulan yang sama. Kadang kita memilih yang A, resikonya seperti ini. Ngambil yang B, resikonya seperti ini. Dan berikutnya yang terjadi adalah ketika kita mau mengambil A atau B, gak sedikit kita kemudian mempunyai pergumulan berikutnya sebagai satu resiko dari keputusan tersebut. Ada resikonya saudara ya. Nah kadang-kadang seperti itu saudara-saudara, kemudian mulailah terjadi yang namanya keputusasaan dan kemudian penyesalan, seakan-akan kenapa ini kok semakin gak jelas ketika saya memutuskan seperti ini. Semakin bingung, semakin menimbulkan yang namanya penyesalan. Penyesalan itu memang datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, saudara. Nah saudara, kekecewaan itulah yang selalu menghiasi hati dan pikiran kita, yang kemudian kita itu bisa marah-marah sendiri, kita itu emosional, kita itu stres, dan mungkin sedikit membuat kita jadi depresi. Depresi yang saya maksud adalah seringkali istilah ini saya mau katakan gini, kalau keputusannya itu semakin ruwet saudara, udah penyesalan lalu kemudian rasanya itu nyesek. Ngerti nyesek ya saudara ya? Saudara pernah ya ngambil keputusan, apakah saudara juga sering mengambil satu keputusan yang salah? Si malakama, keputusan apapun ternyata hasilnya tetap sama-sama nyesek. Saya pernah mengalami. Dan Anda pun juga mengalami, jadi kita pernah sama-sama mengalami sebuah keputusan yang sulit. Contoh misalnya secara umum yang bisa saya berikan saudara ya. Apakah kita akan terus menolong atau membantu seseorang atau anggota keluarga kita yang nampaknya berulang kali melakukan kesalahan yang sama? Sudah sering ditolong, sudah sering dibantu, namun ia tetap melakukan kesalahan, tindakan-tindakan yang bodoh, dan itu selalu sama dilakukan. Saudara, ditolong itu salah. Enggak ditolong itu juga gimana? Namanya juga saudara, namanya juga teman. Pernah saudara mengalami seperti itu? Atau mungkin misalnya saudara ketika seseorang itu berdosa, melakukan satu perzinahan atau perselingkuhan, dan dia sadar bahwa itu salah, itu dosa, lalu kemudian saudara, apakah dia akan menyimpan rasa dosa dan bersalahnya ini seumur hidupnya? Sehingga sepanjang hari, sepanjang tahun dia dikuasai rasa bersalah karena menyembunyikan perselingkuhannya. Atau dia terus terang kepada pasangannya. Dan dia tahu resikonya ketika dia mengatakan perselingkuhan yang terjadi. Ambiar saudara, bubar. Jadi mau gimana? Atau mungkin saudara, kita sedang bergumul di dalam keluarga. Karena pernikahan yang saudara jalani mungkin dalam 5-10 tahun ini nampaknya seperti perang dingin saudara. Baik-baik di rumah tapi sesungguhnya perang dingin. Mau cerai, takut, jaim. Katanya orang Kristen tidak boleh cerai. Tapi kalau enggak cerai, gua bisa mati berdiri sampai kapan kuatnya? Mau lanjut atau mau putus? Contoh-contoh ini saudara hanya segelumit yang saya yakin saudara pernah mengalami sebuah keputusan seperti mengambil buah si malakama. Ngambil yang A bapak mati, ngambil yang B ibunya mati. Itu, dan ketika ngambil yang A, ujungnya juga tambah ruwet, ngambil B tambah ruwet, nyesek di dada. Terlepas dari keputusan apapun yang pernah kita buat dan menjadikan kita menderita karena keputusan itu,
Sesungguhnya kita dapat melihat saudara sebuah keputusan yang jauh lebih besar. Penderitaan yang jauh melampaui dari apa yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita alami. Sebuah penderitaan yang saya sebut lahir dan batin itu terjadi kepada penderitaan Yesus yang dialami sewaktu dia berada di dalam taman Getsemani. Di dalam keberadaannya sebagai manusia sejati, karena kita tahu Yesus juga adalah Allah yang sejati. Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk melayani. Tapi kemudian menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa, menjalani kehidupan yang sangat menyakitkan, menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan. Ini bukan terjadi karena Yesus mengambil keputusan yang salah dan berdosa. Bukan itu. Penderitaan yang dialami oleh Yesus itu karena kasihnya kepada saya, kepada saudara. Saudara, kok segampang itu? Nanti saudara akan menemukan jawabannya. Ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya adalah di atas segala-galanya. Gak ada yang lain. Yesus hanya tahu kehendak Bapaknya dan mengerjakan kehendak Bapaknya dan dia taat sampai akhir. Saudara, secara medis, secara klinis apa yang dihadapi oleh Yesus tatkala sebuah kondisi yang sangat berat dan menyakitkan itu terjadi pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Ia adalah Allah yang sejati. Rela menjadi manusia datang ke dalam dunia yang berdosa ini. Tujuannya cuma satu, untuk menebus manusia yang berdosa agar diperdamaikan dengan Allah Bapanya. Yesus rela membayar harga, Yesus rela memikul salib, Yesus rela menyangkal diri sebagai bagian dari jalan yang harus dilaluinya. Dan di sanalah kita melihat bagaimana Yesus tetap fokus kepada rencana kehendak Bapaknya. Meskipun jalan yang dialami itu sangat menyakitkan. Lihat saja ketika Yesus lahir melalui keluarga Yusuf dan Maria sewaktu Yesus masih bayi, masih kecil. Keluarga ini saudara harus mengungsi ke Mesir. Karena menghindar dari kejahatan Herodes. Bahkan ketika Yesus mulai dewasa, ketika dia mulai mengajar, musuhnya mulai muncul yaitu dari tokoh-tokoh agama yang ada pada waktu itu. Mereka mulai memusuhi Yesus, bahkan berulang kali menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan Yesus. Namun kita melihat minggu yang lalu sudah kita bahas, sekalipun Yesus mampu menjawab mereka, bahkan membungkam, semakin membukakan kebodohan mereka. Justru hal ini membuat para pemimpin agama pada waktu itu semakin gusar dan semakin membenci Yesus serta berencana untuk membunuhnya, dan kesempatan ini pun pada akhirnya datang melalui pengkhianatan murid Yesus, Yudas Iskariot, yang hanya diberi upah 30 keping uang perak. Saudara, ketika Yesus berada di dalam Taman Getsemani ini, Yesus tahu semuanya apa yang terjadi di sana. Setelah makan Paskah bersama dengan para muridnya, Yesus kemudian pergi ke Taman Getsemani atau Bukit Zaitun. 3 orang murid yang menyertai adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Tempat ini nampaknya sangat familiar dengan Yesus karena Yesus sudah terbiasa datang ke tempat ini untuk berdoa seperti Alkitab katakan sebagaimana biasa Yesus lakukan datang ke Taman Getsemani. Di sini saudara kita boleh menemukan dan melihat sesungguhnya Yesus sedang bergumul dengan apa yang akan ia hadapi. Pergumulan ini sangat berat. Dia sudah menghabiskan waktu selama 3 tahun melayani orang banyak. Menolong orang banyak selama 3 tahun. Ia juga melatih murid-muridnya, dimuridkan. Dan sekarang telah tiba waktunya bagi Yesus untuk menggenapi tujuan utama kedatangannya ke dalam dunia. Yaitu menebus dosa-dosa kita. Narasi yang kita baca menunjukkan bagaimana perjalanan Yesus berikutnya mengalami sebuah penderitaan yang amat sangat mengerikan. Sebagai manusia Yesus tahu bahwa dirinya akan mati dengan kematian yang menyakitkan di atas kayu salib. Itu sebagai satu korban penebusan. Nah, di dalam Taman Getsemani ini Yesus menanggung penderitaan secara emosional, saudara. Secara emosional. Bagaimana saudara jiwanya bergolak.
Secara fisik, secara spiritual itu dialami oleh Yesus. Yesus tidak hanya mengalami kematian jasmani, tetapi dia juga akan mengalami yang namanya keterpisahan dengan Bapaknya. Itu yang mengerikan. Saudara, Yesus sangat ngeri membayangkan dirinya dicemarkan oleh dosa. Karena pada waktu itu dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Saudara-saudara, ketika murka Allah itu dijatuhkan kepada Yesus untuk menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada saya dan saudara. Inilah yang berat bagi Yesus karena dia harus terpisah dengan Bapaknya. Dia akan ditinggalkan oleh Allah Bapaknya. Dia dijadikan berdosa karena saya dan saudara. Tadi saya mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Dia juga manusia yang sejati. Dan di dalam kemanusiaan Yesus tidak pernah melakukan satu dosa apapun. Yesus memiliki relasi yang baik dengan Bapa, Anak, dan kemudian Allah Tritunggal memiliki relasi yang tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Tidak bisa didefinisikan dengan apapun keberadaan ketritunggalan itu karena mereka menyatu sedemikian rupanya. Tapi kali ini ketika Yesus harus menanggung murka Bapa, menanggung dosa saya, menanggung dosa saudara, inilah saudara yang begitu berat karena kemudian Bapa memalingkan mukanya. Saudara, maka gak heran kalau kita melihat bagaimana Yesus kembali semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa dan keringatnya dikatakan seperti tetesan darah. Ayat ke-44. Saudara, saya membaca beberapa buku reference tentang apa sih artinya ini, apakah ini benar-benar terjadi atau bagaimana. Kalau untuk kondisi saat ini saudara itu sering disebut dengan yang namanya hematohidrosis. Saudara mungkin bisa search apa itu hematohidrosis. Yaitu disebabkan oleh suatu tekanan tertentu yang ekstrim di dalam diri seseorang lalu kemudian saudara terjadi pemecahan atau istilah pembuluh darah itu menjadi pecah dan kemudian keluar bercampur dengan keringat. Saudara, Yesus memang mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Yesus mengetahui apa yang ada di depannya. Itu jauh lebih besar saudara-saudara yang pernah kita bayangkan seperti ya karena kita tahu membaca ini ya akan terjadi seperti ini. Tapi saudara ketika Yesus pada waktu dia bergumul. Itu tahu apa yang akan terjadi di depannya. Dosa manusia. Karena dosa adalah upahnya nanti maut. Dosa akan dimurkai oleh Allah itu ditimpakan kepadanya. Saudara, saya mau menggambarkan gini ya. Kita yang sudah menikah nih ya. Seringkali terjadi sebuah perdebatan dengan pasangan kita, betul ya? Mungkin kita sedang membicarakan apa lalu kemudian ada sudut pandang yang berbeda. Saudara, ketika ada sudut pandang yang berbeda kemudian kita harus memutuskan sesuatu. Ketika kita memutuskan, oke lah, mungkin si suami akan mengatakan, oke, kali ini mama yang akan mengambil keputusan. Terserah, gitu biasanya laki-laki ngomong gitu ya, terserah. Begitu diputuskan, terjadi masalah besar. Saudara-saudara, lalu kemudian sang istri mengatakan, kan kata dia terserah ya gitu ya. Lalu si istri mengatakan begini, ini gara-gara papa juga ngomong terserah. Laki-laki gak bertanggung jawab, gak punya keputusan, gak punya komitmen. Inilah jadinya. Saudara kan nyolot juga kan? Saudara nyolot kan? Saudara, seseorang itu paling susah untuk dipersalahkan. Emang mau di sini dipersalahkan? Gak ada yang mau. Semua orang itu kepengen disanjung baik. Dipersalahkan. Aduh saudara. Gak enak. Saudara disinggung sedikit aja saudara gak enak. Apalagi saudara dipersalahkan dan itu saudara gak lakukan. Orang itu gak mau dengar alasan saudara tapi saudara tetap dipersalahkan. Nyesek saudara. Betul gak? Nyesek. Yesus harus menanggung itu bukan karena kesalahan dia. Bukan karena keputusan yang salah. Bukan karena pada waktu dia datang dia tahu misinya dari Bapaknya adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Supaya saya dan saudara tidak dimurkai oleh Allah. Dan itu harus ditanggung oleh Yesus supaya saudara tidak dimurkai oleh Allah. Sampai di sini saudara ngerti maksudnya ya.
Makanya kenapa Yesus bergumul sungguh pada waktu itu. Karena disinilah di Getsemani ini Yesus mengerjakan ketaatan kepada Bapaknya. Ia belajar sabar untuk menyelesaikan misi Bapaknya. Yesus mungkin gak takut sedih, Yesus mungkin gak takut kematian, saudara. Tapi mati sebagai ganti pembayaran atas dosa saya dan saudara, itu lebih mengerikan, saudara, dari yang pernah kita bayangkan. Sekali lagi saudara, itu kengerian yang luar biasa. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Sekali lagi, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Seharusnya kita yang dimurkai, tetapi itu ditanggungkan kepada Kristus. Inilah sebuah pemahaman yang sesungguhnya saudara-saudara harus ada dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memperhatikan, di sanalah Yesus sedang mengerjakan ketaatan kepada Bapaknya. Di sana juga ketika dia berdoa, disitulah saudara-saudara kesabarannya diuji untuk dia menyelesaikan misi dari Bapaknya. Ketika dia berseru, kalau cawan ini boleh berlalu, biarlah kehendakmu. Tapi itu bukan kehendakku, kehendakmu Bapa. Dengan sabar dia menanti jawaban Bapaknya. Tapi Bapaknya diam, tidak ada jawaban apapun. Sampai kemudian dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara belajar untuk tunduk. Tunduk kepada penghinaan, tunduk kepada pelecehan, tunduk kepada penganiayaan, tunduk kepada rasa sakit, dan akhirnya tunduk kepada kematian itu sendiri. Yesus melakukan itu. Saudara, kita belum sampai ke sana. Karena kita nggak mau dipersalahkan. Kita nggak mau dihina. Kita nggak mau dilecehkan. Kita nggak mau dikecewain. Saudara-saudara, kita belum sampai seperti yang dihadapi oleh Yesus. Bagaimana kemudian para muridnya tak seorang pun bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua kabur. Mereka semua bersembunyi, bahkan murid yang paling berani ternyata juga menyangkal Yesus. Saudara, penulis Ibrani memberikan sebuah gambaran yang bagus sekali apa yang terjadi dengan Yesus. Yaitu Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 7. Ini adalah kutipan dari kitab Mazmur. Saudara lihat, dari Mazmur penderitaan Yesus itu sudah dinubuatkan dan sekarang digenapi oleh Yesus. Lalu kemudian penulis Ibrani mengatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kristus yang dimaksud, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allah. Dari kitab Mazmur, saudara-saudara bisa terbayangkan itu sudah dinubuatkan dan Yesus tahu ini adalah penggenapan terjadi kepada dirinya pada waktu dia berada di dalam Getsemani. Ngeri saudara kalau melihat itu. Sehingga saudara, peristiwa Getsemani ini adalah menjadi sebuah peringatan bagi mereka yang saya mulai mengatakan meremehkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mungkin sebagian orang gak takut mati karena kematian dianggap sebagai satu akhir atau kemudian penyelesaian dari rasa sakit dan penderitaan. Namun seharusnya setiap orang yang belum menerima anugerah keselamatan harusnya takut, yaitu menghadapi apa? Penghakiman murka Allah yang mengikuti kematian. Menghadapi murka Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan, itulah yang mengerikan. Saudara, saya ngobrol dengan anak-anak, remaja atau pemuda gitu ya. Saya selalu menanyakan begini saudara ya. Menurutmu ya, Yesus itu pentingnya itu apa sih bagi kamu? Kepentingan Yesus bagi dirimu itu apa sih? Saudara, macam-macam sih jawaban orang-orang itu ya. Anak-anak itu jawabannya macam-macam. Mereka mengatakan, ya Yesus itu baik sih dari keluargaku. Oke. Ya Yesus itu penolong sih buat aku. Oke. Oh Yesus itu dengar keluh kesahku. Oke. Oh Yesus itu hadir di dalam keluargaku.
Oke, dan macam-macam. Yesus adalah ini, dan macam sebagainya. Kalau menurut Anda, siapa Yesus bagimu? Apa pentingnya Yesus bagi kehidupanmu? Saudara, dari jawaban-jawaban itu sesungguhnya saudara-saudara, ketika seseorang melihat Yesus hanya sebagai penentu atau penjawab dari saudara susah dihiburkan, saudara berduka dikuatkan, saudara lemah kemudian ditolong, ditopang, saudara nggak punya duit kemudian diberkati usaha saudara, saudara sakit disembuhkan. Maaf saudara, kalau kemudian melihat Yesus hanya sebagai pemuas seperti itu bukan Yesus yang sejati. Karena kita sedang membayangkan Yesus adalah sesosok pribadi yang sesuai dengan imajinasi kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hasrat kita. Seperti yang kita mau. Padahal Yesus yang ada di dalam Alkitab menyatakan, dia datang saudara untuk memikul salib, mati menggantikan dosa saya dan saudara. Dan lebih mengerikan adalah ketika ia bergumul, api murka Allah itu saudara, ditimpakan kepada Yesus. Yang seharusnya api murka Allah itu ditimpakan kepada saya dan saudara. Jadi saudara, ketika kita mengenal siapa Yesus, kepentingannya apa? Bagi saya kepentingan terutama adalah Yesus itu adalah sang juru selamat kita dari api murka Allah yang mengerikan itu. Itulah jawabannya. Karena saudara, untuk bonus saudara sehat, diberkati, saudara dilancarkan usaha, semuanya berhasil, nggak ada kekurangan, saudara ditopang, dihiburkan, saudara diberikan kekuatan. Saudara, bagi saya itu adalah bonus yang Tuhan boleh berikan. Betul? Saudara, betapa mengerikan ketika saudara mengharapkan Yesus yang seperti ini. Lalu kemudian saudara masih tidak percaya kepada kasih karunia Allah. Meremehkan anugerah keselamatan dari Allah. Maka api murka Allah itu akan tetap datang. Lihat dalam Matius 7 ketika Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang akan diselamatkan. Bukan mereka yang berkata, aku melakukan mukjizat namamu, bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan akan berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Yesusnya lain. Yesusnya adalah Yesus hanya gambaran pemenuhan hasrat keinginan kita. Padahal Yesus di dalam Alkitab adalah Yesus yang menanggung dosa saya, dosa saudara. Supaya saya dan saudara tidak mendapatkan murka Allah. Dan saudara kemudian diangkat menjadi anak-anaknya. Saudara-saudaraku, inilah berita yang paling penting seharusnya untuk kita terima. Kematian Kristus sesungguhnya menyediakan jalan pengampunan bagi orang berdosa supaya lepas dari murka dan penghakiman Allah. Tuhan tidak perlu menghukum orang-orang yang Dia kasihi, sebab itu sudah ditanggung oleh dirinya. Tuhan tidak perlu menghukum saudara, menghukum saya, sebab saya adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia di dalamnya. Kristus mau menanggung hukuman yang seharusnya pantas untuk kita tanggung. Kristus rela menanggung hukuman itu ke atas dirinya melalui kematiannya. Pengorbanannya telah memuaskan keadilan Allah. Dan karya Kristus itu adalah tuntas, lengkap, dan tidak perlu ditambah-tambahkan lagi. Sehingga Efesus berkata, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang memegangkan diri. Betul. Karena ini anugerah diberikan. Layaknya kita dihukum, dimurkai Allah. Tapi Yesus menanggungnya. Itulah yang disebut dengan anugerah. Saudara, saat kita melihat yang namanya penderitaan Yesus. Ya, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saudara-saudara. Sesungguhnya kita boleh bertanya, kalau saudara boleh jujur hari ini, boleh merenungkan pertanyaan saya seperti ini. Pergumulan apa yang sedang saudara hadapi pada saat ini? Adakah di antara saudara yang menderita lahir dan batin? Adakah saudara yang nyesek hari ini? Rasanya nggak tahu mau gimana. Adakah?
Saudara, rasanya kita belum sampai ke sana. Kita itu bergumul kalau kita lagi sakit, betul. Lagi gak punya uang. Lagi kacau di rumah. Lagi usaha ini kok seret. Lagi kok hubungan suami istri ini lagi gak beres. Relasi antara orang tua anak kok yang gak baik. Saudara, pergumulan kita cuma urusan-urusan itu. Urusan pekerjaan, urusan relasi dengan orang lain, masalah ini dan masalah itu. Semua urusannya itu. Kebayang ketika saudara mengatakan menderita lahir batin. Saudara, kita belum sampai seperti itu. Makanya pencobaan yang kita alami masih pencobaan biasa. Benar berat-berat. Tapi semua di dalam kapasitas dan di dalam kedaulatan Allah. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus berbeda dengan apa yang kita alami. Saudara, kita bisa kehilangan iman. Dalam arti kita bisa mengeluh dan kemudian mempertanyakan di mana Allah. Di mana pertolongan Allah. Mengapa Tuhan tidak memberikan jawaban ketika saya sudah berdoa, sekian lama saya berdoa. Tapi gak ada jawaban. Saudara, seringkali kalau tanya, apa yang mau doakan ini ya. Aduh, aku sudah sekian lama loh berdoa untuk ini, tapi kok gak tobat-tobat ya Pak ya. Kok gak berubah-berubah ya Pak ya. Gimana? Saudara, sekali lagi konsepnya. Kalau kita mengartikan Tuhan sebagai mesin jawaban kita, itu bukan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Yesus berseru kepada Bapa, Bapaknya diam. Bahkan ketika itu cawan itu diambil oleh Yesus, Bapaknya memalingkan mukanya sehingga dia kemudian berseru, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kengerian inilah yang dihadapi oleh Yesus. Inilah yang disebut menderita lahir dan batin. Saya percaya saudara, kita pernah melewati masa-masa yang sulit di dalam pergumulan seperti awal tadi saya mengatakan. Ada keputusan-keputusan A dan B si malakama, A salah, B lebih salah lagi, ditolong salah, gak ditolong ya gimana. Dilanjutkan babak belur, gak dilanjutkan juga babak belur. Ada banyak hal. Namun disinilah saudara, ketika melihat Yesus yang menderita, bergumul di Getsemani, kita melihat pengorbanan yang besar yang dia lakukan karena dia mengasihi kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Dia tetap tunduk kepada kehendak Bapaknya. Dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapaknya. Bahkan dia rela ditinggalkan oleh Bapaknya. Inilah yang memberi alasan bagi saya dan saudara untuk mengatakan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kau begitu mengasihi aku. Karena aku dilepaskan dari murka-Mu. Aku dilepaskan dari penghakiman yang mengerikan itu. Dan semua dimungkinkan melalui darah anak-Mu. Saudara, apa yang terjadi dengan saudara pada saat hari ini? Pengalaman hidup saudara, apa yang pernah saudara alami? Saudara telah melewati masa-masa sulit belum? Bukan? Ya enggak? Saudara sebanyak melewati masa yang sulit yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Hari ini saudara boleh ada tempat ini berarti saudara kuat. Saudara boleh melewati bukan karena saudara tapi ada anugerah Tuhan. Tapi pertanyaannya, ketika saudara sampai hari ini ada di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan tentang pergumulan Yesus di Getsemani, apakah dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, kita belajar yang namanya beriman enggak ya? Apakah iman saya, kecintaan saya kepada Yesus semakin tambah enggak ya? Apakah saya semakin belajar arti berserah ketika pengharapan itu seakan-akan kosong? Apakah saya masih punya pengharapan? Apakah melalui kesulitan itu semakin membuat saudara lebih sabar? Atau semakin emosional? Ataukah saudara semakin menerima, ya aku harus mengampuni? Ataukah saudara malah benci dan mendendam? Saudara, semua kita pernah mengalami, masing-masing saudara punya. Yang mana yang saudara membuat saudara semakin istilahnya naik level, naik kelas di dalam perjalanan iman saudara? Berapa banyak? Iya sih Pak, aku dulunya aduh gak sabar sekali. Tapi gimana lagi, udah sekian lama keadaan ini juga gak berubah, maka aku yang berubah. Aku belajar lebih sabar. Aduh Pak, sulit mengampuni, sulit ini gak bisa diterima. Sampai mati pun nanti kalau bisa aku kutuk.
Tapi hari ini aku sadar aku harus memberikan pengampunan. Aduh Pak, aku gak sabar. Gimana ini, kapan Tuhan mau nolong, kapan Tuhan mau menjawab. Tapi rasanya kok semakin lama aku belajar berserah ya Pak ya. Bukan berserah yang negatif, tapi berserah yang positif. Bahwa waktunya Tuhan akan indah. Itu loh namanya naik kelas saudara. Jadi bandingkan imanmu pada saat ini kalau engkau ternyata semakin malas doa. Semakin gak mau datang kepada Tuhan. Ngomel terus, nyalain orang, nyalain keadaan. Lalu kemudian nyalain situasi, gak punya pengharapan, emosional, marah-marah, bete, benciin orang, ngutukin orang, kalau bisa sambil petir di siang bolong. Gitu saudara ya. Saudara belum naik level kelas. Saudara sedang turun kelas. Bahkan kelas yang paling bawah. Tuhan izinkan terjadi sesuatu supaya kita belajar naik kelas. Saudara, ketika kita mengakui kelemahan-kelemahan kita, disitulah kita beroleh kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi pergumulan itu. Jadi lihatlah dulu apa yang kita alami gak ada apa-apanya dibandingkan Yesus di Getsemane. Gak ada apa-apanya. Kita belum sampai pergumulan kita sampai mencucurkan darah, itu belum sampai. Tapi kalau kita hari ini Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah masalah, masalah anak-anak, masalah menantu, masalah yang ini gak beres. Saudara sudah berdoa sekian lama tapi tidak ada perubahan, tidak ada jawaban. Saudara mau menolong salah, tidak ditolong salah. Kalau dilanjutkan babak belur, gak dilanjutkan saudara dimaki-maki orang, semuanya serba salah. Akui kelemahanmu pada saat hari ini. Akui kelemahanmu. Jujurlah kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku kok begini ya? Apa yang harus aku lakukan? Ngomonglah sama Tuhan, gak apa-apa. Karena kalau saudara mengakui kelemahan saudara, itu artinya saudara sedang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara datang ke dokter, lalu kemudian diem. Dokternya tanya, Pak, Bu, sakit apa? Saudara cuma gini dong. Ayo dokter tebak, kira-kira gua sakit apa? Kalau saya jadi dokternya bilang, pulang bro, lu sakit jiwa. Dokter selalu nanya bukan, sakitnya apa? Dokter, saya sakit kepala. Di mana sakit kepalanya? Sini, atau sini? Sudah berapa lama? Aduh mas saya gak enak, udah berapa lama? Kan tanya kan? Coba kalau saya datang diem-dieman sama dokter. Katanya dokter hebat, tebak dong saya sakit apa kira-kira? Ayo. Saudara-saudara, akui kelemahanmu. Yesus mengakui ketika ada di dalam Taman Getsemani, dia takut, dikatakan gentar. Sehingga dia berkata kepada para muridnya, jangan kamu tidur, berdoa berjaga, dagingmu memang lemah. Supaya kamu tahan kepada pencobaan, Yesus memperingatkan. Karena Yesus tahu sesungguhnya para muridnya akan ngacir semuanya, akan lari semuanya. Kita harus terus menerus dalam menjalani sisa kehidupan kita ini, ayo bangun relasi keintiman dengan Tuhan. Karena kedalaman relasi itu akan membawa kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita, pikiran kita, jiwa kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebab di sanalah kita boleh mempercayai bahwa Tuhan itu peduli kepada saya, kepada saudara. Dan ini membutuhkan yang namanya niat, membutuhkan tekad. Karena hidup ini adalah perjuangan. Saudara harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, gak apa-apa. Tapi konsepnya adalah bahwa Allah yang menebus saya, melepaskan saya dari murka. Dan sekarang saya oleh anugerahnya menjadi anaknya. Sehingga saya boleh berseru dan menyebut dia adalah Bapa. Gak apa-apa bagi saya. Tapi jangan kemudian konsepnya dirubah. Bahwa Allah itu memenuhi kebutuhan saudara saja. Sementara keselamatannya jadi lemah. Jangan dibolak-balik. Percaya bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan kehendaknya itu lebih tinggi daripada kehendak kita. Itu buat tenang saudara. Tadi saya mengatakan kita bisa mengambil keputusan yang salah. Iya.
Si malakama, iya. Tapi pada saat seperti itu saudara, kita nggak mungkin mundur ke belakang. Tapi kita harus menatap ke depan dan mempercayai bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan kehendaknya itu jauh lebih tinggi daripada pemikiran dan kehendak kita. Pada waktu kita salah kan mikirnya gini, aduh kenapa gini, aduh harusnya begini, oh harusnya begini. Terlalu pinter kita itu. Maka tundukkan hatimu, percaya, Tuhan aku terlalu sombong. Sekarang aku berserah. Supaya keputusan ini jauh lebih baik. Dwight Moody mengatakan begini saudara. Pelajaran termanis yang telah saya pelajari di dalam hidup adalah membiarkan Tuhan memilihkan untuk saya. Waktu anak-anak kami kecil kalau diajak karena kami tinggal Singaraja, kalau diajak ke Denpasar, saudara senang sekali lihat toko yang gede, mall yang gede. Singaraja waktu itu kan nggak ada ya saudara ya. Mereka senang memilih makanan, mainan, pakaian. Mereka senang. Tapi kita orang tua akan mengatakan, yang ini no. Pernahkah saudara mengatakan, yang ini enggak. Yang ini boleh. Itu orang tua. Kan nggak mungkin saudara masuk ke mall anaknya ngambil ini. Boleh. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kan pakai gesek, aman. Saya mengatakan orang tua bodoh itu saudara. Orang tua itu tahu yang terbaik buat anaknya. Betul nggak? Dia minta apa? Dia maunya apa? Orang tua itu jauh lebih baik. Tahu saudara. Walaupun kadang-kadang kita udah anak-anak yang remaja, udah gede, udah pemuda. Aduh kenapa gue masih diatur-atur? Kadang-kadang memang perlu diatur juga sedikit. Supaya nggak kelewatan dan nggak nyasar. Itu loh pentingnya. Nanti kalau kamu jadi orang tua, guys, kamu akan punya anak, kamu baru ngerti ruwetnya punya anak itu kayak apa. Kadang-kadang kita nyalain orang tua, rewel lah, inilah, sok ngatur lah, nggak ngerti anak-anak muda sekarang. Bro, memang dunia beda emang. Kita tahu emang beda. Tapi persoalan hidup tetap sama, nggak punya duit. Ya sama aja semua juga nggak punya duit. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak punya duit ya sama, betul nggak? Mau sakit dari zaman dulu sekarang juga sakitnya sama. Sama aja saudara. Rasa patah hati, sakit hati zaman dulu dengan zaman sekarang sama saudara. Namanya juga sakit hati. Saya menutupnya saudara. Dengan quote yang saya tuliskan. Kehendak Tuhan itu memang seringkali ya. Merupakan jalan yang paling sulit bagi kita untuk dalam jangka pendek itu. Aduh Tuhan, kenapa untuk jangka pendek itu ya? Tetapi itu selalu menghasilkan berkat yang besar di dalam jangka panjang. Dan itu ada catatannya kalau Anda setia kepada Tuhan. Kalau Anda gak setia, nggak akan menikmati yang namanya berkat Tuhan di dalam perjalanan yang panjang itu. Karena saudara sudah kabur dari Tuhan Yesus, betul enggak? Ini loh yang indah saudara, kehendak Tuhan itu memang sering sulit untuk kita ngerti, kita pahami di dalam jangka yang pendek. Tapi saya memperhatikan saudara ketika sudah pendek ini stres habis-habisan pusing ya. Tetapi setelah saudara melewati ini dan sekarang saudara ada di tempat ini. Saudara ketika menoleh di sana akan mengatakan, bener Pak di sana gua stres waktu itu. Bahkan mengatakan mau gimana ya waktu di sini mau gimana, pusing. Tapi begitu di sini, aduh iya bener ya Tuhan izinkan saya melewati itu. Sekarang saya bisa tenang. Itu loh saudara yang dimaksudkan. Jadi biarlah pergumulan Getsemani ini menjadikan saudara semakin kuat. Kita belum menderita lahir batin. Belum menderita sampai mencucurkan darah. Tapi Yesus sudah melakukan. Karena apa? Api murka Allah itu dia tanggung. Saudara dilepaskan dari api murka Allah. Tapi hari ini saudara bergumul dengan perjalanan iman saudara. Tetap setia sampai finishing bell. Amin. Mari kita responi saudara dengan satu nyanyi.